Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat ya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tanggal 21 Oktober 2021 bersama Bapak Kasyaful Anwar. Kita masih membahas mengenai teks eksposisi. Namun, materi yang kita akan bahas adalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan Ananda mampu menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasannya. Sebelum kita menyimpulkan isi teks eksposisi, hal utama yang harus kita lakukan adalah mencari sebuah informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara membaca intensif. Artinya adalah membaca dengan seksama. Nah, setelah mendapatkan informasi yang terkandung di dalam teks eksposisi, maka kita dapat menyimpulkan secara keseluruhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memahami terlebih dahulu gagasan umumnya pada setiap paragraf. Lalu apa itu yang dimaksud dengan gagasan umum? Sebelum masuk ke gagasan umum, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Atau lebih mudahnya adalah kalimat yang masih umum yang memerlukan kalimat penjelas. Kalimat utama mengandung gagasan umum atau ide pokok yang artinya adalah kalimat yang menjadi inti paragraf di dalam sebuah paragraf. Adapun pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pola paragraf umum khusus atau disebut dengan paragraf deduktif, di mana ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas atau diikuti dengan kalimat penjelas. Seperti pada contoh berikut, narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Nah, paragraf tersebut, kalimat utamanya terdapat di awal kalimat atau di awal paragraf, yaitu narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Kalimat tersebut dikatakan kalimat yang masih umum karena memerlukan kalimat penjelas. Membahayakan di masa depan seperti apa? Yaitu efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri. Itu adalah kalimat penjelas dan seterusnya. Maka disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua adalah pola paragraf khusus umum atau disebut dengan paragraf induktif, di mana kalimat utamanya yaitu terletak di akhir paragraf atau hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Nah, seperti pada contoh berikut ini. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Paragraf tersebut, kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, yaitu keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Kenapa?
Kalimatnya masih umum, yaitu keadaan seperti apa hutan tersebut bisa terlihat suram. Yaitu kebakaran hutan masih terus terjadi, begitupun dengan penerbangan liar semakin meningkat dan sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan paragraf induktif. Selanjutnya, yang ketiga adalah paragraf campuran, di mana paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, seperti pada contoh berikut. SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di awal, yaitu SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Seperti apa sekolah favoritnya? Yaitu banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Itu adalah kalimat penjelasnya. Lalu ditegaskan ulang kembali pada kalimat terakhir, yaitu SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Istilahnya adalah sebuah kesimpulan. Itulah yang dimaksud dengan paragraf campuran. Adapun langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi adalah: 1. Perhatikan judul teks, di mana judul ini mewakili isi paragraf. Nah, dengan memperhatikan judul, maka kita dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Yang kedua, temukan gagasan utamanya setiap paragraf. Artinya, dalam teks eksposisi, setiap paragraf memiliki satu gagasan umum yang dapat terletak di awal paragraf, disebut dengan deduktif, di akhir paragraf disebut dengan induktif, atau terdapat di awal dan di akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Langkah selanjutnya adalah rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Hal ini dilakukan setelah menemukan gagasan utama setiap paragraf. Selanjutnya adalah merangkai kalimat yang ringkas dan sederhana, tetapi tidak mengubah makna dari isi teks tersebut. Itu adalah langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Perhatikan contoh teks eksposisi yang berjudul UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan. Baik, setelah memperhatikan dan mencermati contoh teks eksposisi yang berjudul UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan, terdapat 5 paragraf. Nah, setiap paragrafnya kita harus menentukan gagasan utamanya. Gagasan utama pada paragraf pertama adalah dampak ujian nasional UN terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Paragraf kedua, kesibukan siswa menghafal dan terampil mengerjakan soal jelas akan berpengaruh terhadap gaya mengajar seorang guru. Paragraf ketiga, jika UN dengan model hafalan, sementara ini dilakukan secara terus-menerus, dunia pendidikan kita akan sulit melahirkan generasi masa depan yang kritis dan kreatif. Paragraf keempat, jika dunia pendidikan kita tidak mengalami kemajuan, tentu akan berdampak buruk terhadap kemajuan bangsa. Paragraf kelima, masalah ini benar-benar harus mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan. Karena UN ini ikut menjadi penentu kemajuan dunia pendidikan kita. Itulah kalimat utama atau gagasan utama yang terdapat di setiap paragraf. Setelah menentukan paragrafnya, kita buatlah kesimpulan dari kalimat utama tersebut.
Adapun kesimpulan dari tiap paragrafnya adalah ujian nasional atau UN belum berdampak positif terhadap kemajuan dunia pendidikan karena siswa hanya disibukkan untuk menghafal dan terampil mengerjakan soal sehingga dapat berdampak terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan perlu memperhatikan persoalan ini secara sungguh-sungguh. Oke, itu adalah kesimpulan yang dapat diambil dari tiap paragrafnya dengan cara meringkas dan menyederhanakan kembali, namun tidak merubah makna dari isi teks tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan cermati. Terima kasih telah mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak Kasyaful Anwar, yaitu pada materi menyimpulkan teks eksposisi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.